Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersamaan dengan turunnya hujan, maka insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita berkaitan dengan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar keyakinan yang kita yakini, yang kita pegang, yang kita amalkan benar-benar keyakinan yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian yang diwariskan kepada para sahabat, tabi'in dan para tabi'in hingga pada di zaman kita sekarang ini. Dan insyaallah taala pada pembahasan kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula dengan mengenal Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mengatakan al-ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang pertama adalah ilmu, mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dimaksud dengan mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala? Di sini kita akan membacakan syarah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau kemudian mengatakan, adapun mengilmui Allah Subhanahu wa taala yaitu ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Namun berkaitan dengan hal ini jamaah rahmatullah, banyak di antara manusia yang salah kaprah. Ketika mereka ditanya di mana Allah, maka mereka kemudian langsung menunjuk di dalam hatinya, Allah berada di dalam hati. Padahal jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, yang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan dengan sebenar-benarnya tanpa keraguan di dalam hati. Itulah keimanan. Dan hal ini juga yang dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar. Ketika mereka ditanya tentang al-iman, maka mereka mengatakan al-iman at-tasdiqu bil qalbi, adapun iman adalah adanya pembenaran di dalam hati. Yang bukan berarti Allah ada di hati. Maka mustahil jamaah rahmatullah, kalau zat Allah yang maha agung, yang maha tinggi, itu berada di dalam hati kita. Ini mustahil. Seperti hanya saja, kalau kita ingin mencoba mendekatkan diri kita dengan api, ya, jangankan menyentuh api, kita saja baru dekat dengan api beberapa meter atau beberapa jarak, itu sudah kita merasakan panas yang sangat luar biasa. Apatah lagi kita menyentuh api atau tangan kita dimasukkan di dalam api. Maka kalau api saja dengan manusia tidak bisa bersatu, api itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita, karena pastinya tubuh ini akan meleleh, akan hancur dan terbakar. Maka bagaimana lagi dengan zat Allah yang maha kuasa? Ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati. Karena kenapa? Logika mereka tidak sesuai dengan logika akal sehat. Sebab kalau logika akal sehat, api tidak akan mungkin menyatu dengan manusia. Api tidak akan mungkin menyatu dengan benda-benda yang lainnya, karena api sifatnya membakar. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat yang maha tinggi, yang maha agung, ya, lebih mulia dari segala sesuatunya, kemudian kita mengatakan Allah itu bersama saya di dalam hati? Ini tidak bisa. Jadi maksudnya Syekh Shalih Al-Utsaimin mengenal Allah dengan hati adalah at-tasdiqu bil qalbi, yaitu membenarkan, menjujurkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di arsy-Nya, berada bersemayam di atas arsy-Nya, bertempat di atas arsy-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang dan bersemayam di atas arsy. Kemudian kita lanjut. Ma'rifatun tastalzimu qabulin ma syara'ahu wal ith'an wal inqiyad lahu. Di mana mengilmui Allah, mengenal Allah, maka mengharuskan adanya menerima segala syariat Allah Subhanahu wa taala, atau tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar kita kemudian ketika ditanya apakah ada Allah? Iya, ada Allah. Namun tidak salat, kemudian tidak zakat, tidak haji padahal mampu, tidak melaksanakan umrah padahal mampu, tidak bersedekah padahal mampu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang secara keimanan, maka dia kontradiktif dengan apa yang dia imani. Sebab orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui dan mempercayai dan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqimu syari'atihi,
kemudian menegakkan dan menetapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, allati jaa biha rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang di mana syariat tersebut dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Maka ini menjadi poin besar bagi kita jamaah rahmatullah, bahwasanya menjalankan ibadah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala harus sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam. Tidak boleh menambah dan mengurangi, sebab agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini Muhammad, yaitu ketika tahun Haji Wada', haji di mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir kalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat kepada nabinya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kesempurnakan agamamu Muhammad, sempurna agama ini. Tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan siapapun itu orangnya. Mau kiai ke, mau ulama ke, mau habaib ke, kalau dia menambah sesuatu dalam syariat ini, maka jangan pernah mengambil syariat tersebut. Kalau dia mengajarkan misalnya zikir, kemudian sambil menari-nari, sambil kemudian menggoyangkan kepala, padahal syariatnya tidak ada, maka jangan dilakukan. Maka jangan pernah kita lakukan. Maka al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini Muhammad telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Artinya apa jamaah rahmatullah? Di luar daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka tidak akan pernah sama sekali diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin nazar. Adapun seorang hamba, dia mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada di alam semesta melalui dengan penglihatan yang mereka miliki, yaitu melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melalui kitab Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Yaitu kita membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Misalnya kita mengetahui bahwasanya Allah itu Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanatkan. Dari mana kita tahu? Kita baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat segala sesuatunya bergantung. Jadi perhatikan jamaah rahmatullah, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui dari surah Al-Ikhlas ini bahwasanya apa yang ada di langit itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pengaturan Allah Subhanahu wa taala, tanpa Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini, maka alam semesta ini akan hancur dan binasa. Allahus samad. Allah ada tempat segala sesuatunya bergantung. Rezeki, mati, kehidupan kita, Allah yang mengatur segala sesuatunya. Lam yalid, Allah tidak beranak. Allah tidak punya anak. Sebagaimana Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Begitu pula dengan Nasara mengatakan Isa adalah anak Allah. Maka orang Islam meyakini Allah tidak memiliki anak. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam bukan anak Allah. Beliau adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, mengajarkan hidayah, petunjuk kepada umat manusia bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan Uzair, dia bukan anak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, dia bukan anak Allah. Tapi mereka semuanya adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita membaca di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dari mana kita mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, yaitu wan nazar fil ayatil kauniyah, yaitu melihat, memandang dan memperhatikan dan menyaksikan dengan seksama tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Jadi ada dua dalil atau hujah bagi kita umat manusia keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang berkaitan dengan al-qauliyah, yaitu berupa dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan yang kedua adalah al-ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Kita melihat lagi bagaimana Dia yang menjulang tinggi ke atas tanpa adanya tiang, bagaimana keindahan bintang di malam hari, bagaimana pepohonan itu tumbuh, bagaimana itu gunung menjulang ke atas. Bagaimana dalam tubuh kita ini melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam tubuh kita ini banyak sekali yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada dan mengatur segala alam semesta ini, yang mengatur kehidupan alam semesta ini, mulai dari airnya, apinya, lautannya, gunungnya, langitnya, tubuh-tubuh kita. Subhanallah. Kita melihat bagaimana penciptaan manusia yang mulai dari setetes air mani yang hina, kemudian menjadi nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi manusia yang utuh, kemudian ditentukan baginya roh, kemudian dicatat baginya rezekinya, ajalnya dan amalannya. Maka ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia adalah zat yang maha tinggi dan maha agung dari segala sesuatunya yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, fa innal insana kullama nadhara fi tilkal ayat isdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Dan ketika manusia mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah di dalam Al-Qur'an maupun sunnah atau ayat kauniyah yang sifatnya alam semesta yang kita perhatikan, maka bertambah kemudian ilmu mereka tentang pencipta dan tentang Rabb yang mereka sembah. Jadi setiap kali kita membaca ayat Al-Qur'anul Karim, kita membaca sunnah Nabi SAW, atau kita melihat dengan seksama penciptaan alam semesta ini, maka bertambahlah ilmu kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha pencipta. Apa artinya maha pencipta? Dia sempurna, paripurna ciptaannya, tidak ada cacat zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, dengan sebaik-baik bentuk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-2 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dari ayat yang ke-12. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan pada bumi itu, hamparan bumi, indahnya bumi, kesejukan bumi, maka itu terdapat ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka pada diri kalian wahai manusia, apakah kalian tidak melihat bagaimana tanda-tanda kehebatan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, yang menjadi pembahasan kita adalah mengenal Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana mengenal Nabi alaihissalatu wassalam? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifah allati tastazimu qabul ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Adapun mengenal utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita alaihissalatu wassalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang mengharuskan. Ini juga harus mengharuskan sesuatu. Apa yang mengharuskan sesuatu? Adalah menerima segala apa yang datang dari Nabi kita alaihissalatu wassalam berupa petunjuk dan agama yang benar. Kenapa zaman Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang mengaku Muhammad itu adalah nabi, utusan Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Namun bersamaan dengan itu, mereka menolak sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa dinul haq, berupa petunjuk. Misalnya Nabi SAW ketika memerintahkan kita untuk makan, maka kita diperintahkan untuk menggunakan makan dengan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri. Dan sebagian manusia ada yang menolak, itu kan semua sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak ada masalah. Subhanallah. Padahal zaman dari Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi SAW adalah merupakan perintah dari, pada hakikatnya merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita menolak perintah Nabi SAW, maka sama hanya kita menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam perkara jenggot. Nabi SAW memerintahkan kita berjenggot. Kemudian sebagian manusia mengatakan, kalau saya berjenggot nanti seperti kami, na'udzubillah min dzalik. Atau ada orang yang diperintahkan, Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak menjulurkan pakaian-pakaian kita, apakah jubah, celana, sarung maupun yang lainnya. Tidak menjulurkan pakaian melewati mata kaki. Dan di antara manusia ada yang mengatakan itu kan seperti orang yang kebanjiran celananya atau sarungnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengakui, mengimani bahwasanya Nabi SAW ini pembawa kebenaran, Nabi SAW membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah menerima apa yang datang dari Nabi kita SAW. Karena Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu menyerahkan urusan kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, menjalankan syariatnya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan perintah Nabi dan larangan Nabi pada hakikatnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ya setelah kita menerima syariat Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, berupa tanda-tanda hari kiamat, berupa kejadian-kejadian yang akan terjadi. Dan subhanallah, mengapa Abu Bakar itu digelar dengan As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah orang yang senantiasa membenarkan semua apa yang datang dari Nabi SAW, membenarkan semua perkataan yang lahir dari lisan Nabi SAW. Maka jadilah Abu Bakar manusia yang paling terbaik dari semua para sahabat, karena Abu Bakar adalah orang yang membenarkan Nabi tak kala manusia mendustakan Nabi SAW. Maka zaman rahmatullah, Anda tidak akan pernah menjadi umat yang terbaik, Anda tidak akan pernah menjadi muslim yang terbaik, Anda tidak akan pernah menjadi mukmin yang terbaik selama di dalam diri Anda masih ada keraguan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Makanya inilah pentingnya mempelajari mana sunnah-sunnah Nabiku, mana ajaran Nabi SAW. Maka mengapa para sahabat itu manusia yang menjadi yang terbaik? Nanti kita akan bahas. Karena mereka diantaranya adalah selalu membenarkan apa yang datang dari Nabi SAW. Tidak bertanya-tanya, tidak tidak dan sebagainya. Tidak mereka melogikakan syarat Nabi. Karena diantara manusia, seperti dikisahkan, ada seseorang yang ikut bermajelis dengan Nabi SAW. Di antara orang munafik.
Maka ketika Nabi SAW menyampaikan, apabila idza staiqadha ahadukum, apabila di antara kalian bangun di pagi hari, maka jangan dia langsung menggunakan tangannya kecuali dia mencuci tangannya. Karena sesungguhnya orang tersebut ketika dia tertidur, dia tidak tahu dari kemana tadi malam tangannya itu bermalam, atau kemana tadi malam tangannya itu bergerak ke sana kemari. Maka ada di antara orang munafik kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ngapain saya cuci tangan? Kalau di pagi hari, kalau di malam hari saya tahu tangan saya itu di mana bermalam. Artinya ingin dia merendahkan perkataan Nabi SAW. Ingin menjadikan otaknya ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Esok harinya orang ini mendapatkan tangannya berada di tubuhnya dalam keadaan dia mati. Maka hati-hati zaman rahmatullah. Memperolok-olok sunnah, menghina sunnah, merendahkan sunnah, hati-hati. Dia adalah diantara sebab kekufuran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak orang-orang munafik yang mengolok-olok, menghina sunnah Nabi SAW. Maka hati-hati zaman rahmatullah. Mengatakan orang-orang yang berjenggot itu seperti kambing, mengatakan orang yang bercadar itu seperti ninja, bahkan memperolok-olok orang Arab dengan menyebutkannya kadrun. Maka ini diantara sifat kemunafikan. Antara sebab atau jalan pintu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, setelah kita menerima syariat Nabi, membenarkan Nabi, kemudian yang ketiga, menjalankan perintah sunnah Nabi SAW. Makanya zaman rahmatullah, kalau masih ada kita merasa berat menegakkan sunnah, maka berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan menegakkan sunnah. Jangan dihina sunnah tersebut. Jangan dicaci, jangan direndahkan, jangan dipermainkan sunnah Nabi SAW. Karena ini adalah diantara sebab kekufuran dan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut keimanan dari diri seseorang. Ini tidak boleh. Tidak boleh mempermainkan Allah. Tidak boleh mempermainkan ayat-ayat Allah dan tidak boleh mempermainkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Adapun kita belum sanggup menerapkan sunnah tersebut, maka berdoa agar kita dimudahkan, agar kita bisa menyempurnakan mengikuti Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah wajtinaba ma nahaa anhu wa zajar, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW melarang kita duduk di sebuah tempat yang dimana tempat tersebut ada cahaya matahari, kemudian ada kegelapan. Karena itu adalah merupakan tempat duduk-duduknya para syaitan. Atau Nabi SAW melarang kita minum dengan berdiri, minum dengan tangan kiri, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Maka tentunya kita akan mengetahui dari mana ini perintah dan ini larangan dari Nabi SAW, perintah dari Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentunya dari belajar zaman rahmatullah. Long life education, kita belajar sampai kita mati. Dan kita merasa pernah cukup dengan ilmu ini. Ilmu ini luas. Kita belum khatam Al-Quranul Karim, belum paham bahasa Arab, belum mengetahui bagaimana berbahasa Arab, belum bisa baca kitab. Maka terus kita belajar. Ilmu ini luas. Belum maksimal zaman rahmatullah. Ulama saja, mereka dahulu menghabiskan tenaganya, menghabiskan uangnya, menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya untuk belajar bersama dengan ilmu yang mereka dapatkan itu sangat sedikit. Maka bagaimana dengan lagi orang yang cuek, orang yang tidak mau tahu dengan ilmu agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka semakin jauh seseorang dari agama, maka hidupnya semakin sengsara zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbuk la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan demi Tuhanmu, dan tidak sekali-kali demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hakim di antara perkara yang mereka perselisihkan, di antara perkara yang mereka persengketakan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka keberatan. Karena banyak manusia ketika dikatakan ini sunnah, dia keberatan dengan sunnah tersebut. Seperti ini jalannya sunnah, kemudian mereka merasa berat menjalankan sunnah tersebut. Maka orang beriman itu menyerahkan urusannya dengan kepada Nabi SAW, dan mereka tidak mendapatkan di dalam dirinya keberatan. Mereka menyerahkan segala urusannya kepada sunnah Nabi SAW. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar menyerahkan urusannya dengan keputusan wahai Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur, wal yahdhar ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka perhatikan zaman rahmatullah. Dan hendaknya manusia itu berhati-hati, dan hendaknya itu manusia itu waspada. Alladzina yukhalifuna an amri. Siapa mereka yang harus waspada, harus berhati-hati? Yaitu orang-orang yang menyelisihi Nabi SAW dalam beragama. An tusibahum fitnah, yaitu Allah timpakan fitnah di dalam diri mereka, aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpakan azab yang sangat pedih. Kemudian perhatikan zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad mengomentari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, beliau mengatakan, atadri mal fitnah, tahukah kalian itu apa fitnah itu yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Yaitu orang-orang yang menyelisihi Nabi SAW, yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, ditimpakan fitnah. Tahukah kalian fitnah itu? Al-fitnatu asyirk, yaitu mereka terjatuh di dalam kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qawlahu ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayuhlak, yaitu
Boleh jadi di antara mereka manusia ada yang menolak sebagian dari perkataan Nabi SAW, menyelisihi perkataan Nabi SAW, sehingga timbullah, tertanamlah di dalam dirinya keraguan, maka orang itu pun binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan singkat Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, begitu pula dengan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, berkaitan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang benar dan berkaitan dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Oleh karena zaman rahmatullah, agama ini harus kita jalani dengan jalan yang benar. Agama ini harus kita bangun dengan dalil agar kita selamat di dunia dan di akhirat, dan insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan lagi. Hadza wallahu alam bisawab.